Oke, kita masih di adu perspektif. Namanya adu perspektif itu kan ada dua perspektif yang kemudian saling beradu argumentasi. Bukan soal benar salah. Iya. Ya udah punya perspektif masing-masing aja gitu Anda kan. kok agak tegang ngeliatin wajahnya. Biasanya Anda nggak pernah gini. Pak Menteri udah pergi, Bos. Iya. Kita omongin. Tadi kan agak normatif kita. Betul. Kita ya. Betul. Benar. Dan kita nanti akan kedatangan Rocky Gerung, Iya. peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D kalau kata Rocky. P2D ini bisa Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, bisa juga pura-pura demokrasi. demokrasi. Ya. Kalau ini dosen fisip sejati nih. Iya. Dan dulu Ari bisa cerita lah soal Iya. sosok yang satu ini nih. Sosok yang satu ini, Dir. Orang belum kampanye soal pindah ibu kota, beliau sendiri turun gelanggang, Bro. Coba cerita gimana? Jadi gua MC-nya dulu. Jadi MC tanggal 9 Desember 2008. Ya. Launching Visi Indonesia 2033. Ada isunya pindah ibu kota. Wah, ini mengada-ada ini. Masa gua baru merantau ke Jakarta, ibu kota mau dipindahin? Kan nggak enak, bro, kan? Iya kan? Nah, Terus? ternyata hari ini pas undang-undang diketok itu, top of mind gua adalah beliau. Siapa nih? Kelamaan udah nih. Adrinov Akhir Caniago. Iya. Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Nah, gimana, Pak? Luar biasa. Mantap nggak? Pengantar. Di sini, pengantar tuh emang harus agak Memuji berlebihan. berlebihan. Harus provokatif. Iya, iya. Bang Adinov nih, kita langsung exercise aja Bang Torik. Iya. Coba Bang Torik, Iya. apa yang kira-kira Bang Adinov ini kan, saya mau tahu, waktu Bang Adinov jadi Kepala Bappenas sendiri, apakah memang rencana pemindahan ibu kota ini betul-betul sudah direncanakan dengan matang, sudah disusun-susun, sampai akhirnya quote-unquote resepsinya ketok palu di parlemennya itu kita lihat minggu 18 lalu. Januari, ya. Gimana Bang Adinov Di cerita? masa saya itu masih kegiatan studinya mengantisipasi, ya, mengantisipasi kalau wacana itu pasti muncul. Ini wacana tiap tahun muncul ya. Ya, kenapa saya dan teman-teman kemudian merespon wacana itu, melakukan kajian awal, lalu berani rekomendasi pindah ke Kalimantan, bahkan logo Visi Indonesia 2033 itu udah ada titiknya yang nggak jauh kepilihnya dari sekarang. Oh gitu, iya, ya. sudah Kalimantan Timur berarti. Perbatasan antara Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan ketika itu. Oh, Ya, oke. ya ada. Tapi kemudian Pak Bambang kan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih ke ekonomi regional, lalu ya masuk akal sih. Nah, ya yang kita lakukan ya untuk mengantisipasi itu. Karena gini, kebijakan publik yang baik itu atau pemerintahan yang responsif itu adalah merespon apa yang sudah menjadi wacana kuat. Ya, tidak membiarkan terbengkalai itu mengabaikan wacana itu. Apa yang diantisipasi, Bang? Wacananya dulu ya. Wacana ini muncul setiap Lebaran. Setiap Lebaran. Begitu orang harus balik mudik, ya mudik, 1000 orang meninggal konyol di jalanan, muncul isu nih soal Jakarta yang sudah terlalu padat ini segala macam kan. Lalu muncullah isu pindah ibu kota. Kadang-kadang 2 kali setahun, satu lagi ketika banjir Jakarta muncul ya. Iya, betul. Nah, betul. jadi ya waktu zaman Pak SBY sudah direspon lewat wacana, bahkan langsung lewat opsi. Tetapi proses kebijakan yang benar bukan mengeluarkan opsi dulu, mengkaji dulu baru keluar opsi, begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita siap-siap melakukan kajian awal ya di Bappenas itu. Memang tidak dieksplisitkan, tetapi bisa dicek di RPJMN ya konteksnya, karena salah satu misi Presiden Pak Jokowi JK ketika itu adalah pemerataan antar wilayah, ya mengurangi ketimpangan ya sebenarnya, dan itu caranya adalah memang membangun luar Jawa. Yaitu membangun kawasan industri, membangun kota-kota baru, ya apa yang bisa menyebabkan mendorong pemerataan itu. Jadi dia masuk dalam konteks pembangunan kota-kota baru ketika itu, ya. Oke. Nah kebetulan ya Indonesia ini Tuhan ngasih Indonesia ini presiden yang jadi gubernur DKI dulu. Ya, yang merasakan langsung gimana beratnya masalah Jakarta, kompleksnya, rumitnya, ya, dan merasa tidak mudah memang mengatasi masalah Jakarta itu. Nah, setelah itu, ini saya rasa berkaitan. Kenapa Pak
Presiden Jokowi itu terinspirasi kemudian untuk dengan mempertimbangkan itu, ya. Jadi presiden kerjanya keliling Indonesia, apalagi kan Pak Jokowi ini kan memang hobinya ke lapangan. Belusuan. Makin kelihatan ketimpangan Jawa luar Jawa, makin terasa kontrasnya antara Jawa luar Jawa, makin kelihatan kontrasnya kepadatan penduduk per kilometer persegi antara Jakarta atau Jabodetabek dengan daerah luar Jawa gitu. Kemudian ya mungkin melihat ke depan, maka 2016 keluarlah, saya udah bukan di Bappenas ya, 2016 keluarlah instruksi ke Bappenas ya untuk melakukan kajian untuk mengkaji wacana itu yang saya simak ketika itu ya. Lalu dilakukanlah kajian tahap berikutnya yang sudah mengarah kepada untuk memilih opsi pindah atau tidak pindah. Kan itu yang lahirlah kajian perlu pindah atau tidak pindah. Setelah itu mungkin kementerian mungkin lapor ke presiden, lalu muncul pertimbangan itu tadi Kalimantan, kemudian keluar instruksi untuk kaji lebih lanjut sampai ke kajian ke opsi-opsi. Gitu. Itu tahapannya yang saya simak seperti itu. Bang Andi Rof, dari awal kita bisa lihat kan setiap periode pemerintahan kan selalu ada isu untuk pindah ibu kota, seperti yang Bang Andi Rof katakan. Tapi apa yang membuat hari ini tuh lebih bisa dikonkretkan ketimbang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Apa yang menjadi obstacles? Kan Pak Jokowi pun butuh waktu yang panjang kan, bahkan di masuk periode kedua baru rencana itu dapat terrealisasikan, paling tidak sampai undang-undangnya diketok gitu. Nah, kira-kira apa obstacle utamanya menurut Bang Andi? Itu soal gini, memang seharusnya kalau suatu wacana yang sudah menguat ya, memang dikaji, suruh para pakar mengkaji. Kalau kita punya lembaga di dalam, apakah itu unit perencanaan, badan perencanaan, suruh melakukan kajian, ya. Minta opsi, habis itu inisiatif untuk mengeksekusi. Ya eksekusi itu bisa mulai dari tahap perencanaan sebetulnya sudah eksekusi. Nah kalau di wacana dibiarkan wacana nggak pernah jadi, akhirnya dia wacana jadi musiman. Nanti tahun depan muncul lagi wacana, direspon, jadi pembicaraan yang mengasihkan, habis itu selesai balik lagi, kan itu yang terjadi sejak tahun 2005. Nah ini soal leadership menurut saya. Ya. Kalau sesuatu sudah menjadi wacana kuat, ya, jadi kaji. Kalau kajiannya sudah memberikan justifikasi, ya ambil opsinya mana yang mau dipilih. Ya. Terakhir memang akhirnya harus masuk ke proses politik. Ya. Tetapi yang namanya kajian teknokratik harus tuntas dulu itu. Nah itulah yang saya lihat dikerjakan. Ya, kajian tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, baru masuk ke draft rancangan master plan. Master plan itulah yang kemudian untuk bahan sosialisasi kepada publik. Nah, di situ lakukan dialog, ya termasuk yang ketika diproses di DPR. Nah, DPR tinggal ngundang unsur-unsur masyarakat. Yang pemerintah harus tetap sosialisasi, pergi ke daerah-daerah, ke kelompok-kelompok pakar, ke universitas. Nah itulah cara yang benar membuat kebijakan. Ya, dari ide, dari wacana, kemudian direspon dengan kajian, ya, kemudian tajamkan lagi kalau memang itu suatu persoalan besar ya yang kompleks, ya memang kajiannya harus sampai bertahap dan sampai yang harus kajian mendalam. Begitu prosesnya. Jadi secara proses inilah proses yang harus menjadi contoh cara membuat kebijakan publik yang benar. Nah, proses yang harus menjadi contoh. Tapi ada satu artikel Detik saya mau tunjukkan ke Bang Andri. Mana? Mengenai ada semangat mana? Itu dari 2008 ngurusin ini Bang, Koalisi Masyarakat Kaltim tolak pemindahan ibu kota karena undang-undang IKN ini cacat prosedural. Nah, ini Torik mungkin bisa lebih dalami dulu nih untuk ke Bang Andri. Cacat prosedural yang dilihat oleh Detik dari perjalanan ini gimana? Tapi itu yang ngomong narasumbernya bukan Detik. Iya. Detik Kan muat. Detik muat sama muat dan milih-milih. Milih-milih. Asal. Tuduhannya namanya. Kita kan hanya memotret loh, klarifikasi dulu. Iya. Milih-milih tadi. Gitu. Ini artikel opini loh. Disclaimer bukan ya. Balik lagi nih, yang dilihat publik bahwa kan sangat cepat, Bang. Ini undang-undang 4 bulan dengan pembahasan di pansus hanya 1 bulan. Public hearingnya kurang, kayak gitu-gitu yang dibahas. Ini cacat prosedurnya yang jadi itu masyarakat sana begitu, masyarakat sana kurang dilibatkan.
Nah, dan apakah juga pertanyaan apakah tepat waktunya sekarang di saat kita lagi pandemi dan kenapa gitu loh? Kenapa seperti ya kalau ini saya menangkap suara aja, bukan opini tadi ya, bukan opini. Menangkap Anda takut keamanan. banget ya. Opini sedikit-sedikit juga apa? Tipis-tipis lah. Kita makanya perlu memahami tahapan-tahapan kebijakan yang seharusnya itu, ya. Kalau sebuah pekerjaan besar itu tahapannya pasti panjang. Oke. Ya. Nah, apakah tahapan misalnya ketika masuk ke DPR itu surat presiden dengan draft yang dari pemerintah, Ya. itu sudah kebijakan final? Belum, masih jauh. Ya. Apakah setelah keluar undang-undang diketok undang-undang oleh DPR berarti sudah final, sudah ditutup segala macam? Belum, ya. Jadi saya rasa tidak ada ruang untuk publik itu masih panjang untuk terbuka. Ini kan ide awal. Undang-undang ini nggak kunci mati gitu bahwa ini harus dilaksanakan, pindah kayak Undang-undang kan yang mengesahkan, menyetujui yang prinsip-prinsip biasanya. Oke. Karena ini kan Oke. undang kan pendek ya. Oke, Bang Adinov ditahan dulu Bang, karena kita sudah kedatangan. Was. Rocky lagi di jalan naik ke atas. Tapi kita sudah hadir bersama kita secara virtual. Ada ekonom senior UI dan Indef, ada Bang Faisal Basri. Selamat malam Bang Faisal. Malam Bang Faisal. Nah, kita sudah bersama dengan Bang Andrinov Caniago. Selamat Di sini malam. ada Budi, ada Ari, dan ada Torik dari detik.com. Bang Faisal, tentu saja Bang Faisal salah satu orang yang banyak menjadi rujukan publik ya terkait dengan bagaimana sih kita melihat dan beropini tentang pemindahan ibu kota negara ini. Bang Faisal, mumpung ada Bang Andrinov Caniago tadi, secara prosedur, secara filosofi, secara paradigmatik, ini adalah hal yang benar dan leadership yang kemudian memutuskan hal yang lebih baik, mengeksekusi ini Kebuntuan itu. untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Nah, Bang Faisal, gimana biasa. pendapat tentang ibu kota negara? Apa yang Bang Faisal khawatirkan ini? Kondisi ekonomi ya. Pertama, sadarilah bahwa pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Ya, di era Pak Jokowi 5%, sebelumnya 6%. Era Jokowi 2 kemungkinan besar hanya 4% maksimum. Itu tantangan besar itu, karena kita membangun ibu kota kan bagian dari membangun negara, membangun perekonomian, membangun bangsa, ya, membangun rakyatnya. Kemudian kedua, baru saja kita turun kelas nih, dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Jadi kembali turun kelas, itu juga tantangan besar. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan dengan negara tetangga. Lantas tidak terjadi transformasi ekonomi yang memadai atau transformasi ekonomi tersendat. Kita lihat ekspor masih saja didominasi oleh komoditas primer. Pak Jokowi marah-marah kemarin kan, hari ini saya lupa. Peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal atau kita sebut gejala dini deindustrialisasi. Kemudian pekerja informal sekarang lebih besar daripada pekerja formal. Penduduk insecure, miskin, ekstrim, miskin, nyaris miskin dan rentan masih lebih dari separuh jumlah penduduk, 52,8% atau kira-kira 134 juta. Nah, kemudian sementara itu nisbah pajak, tax ratio kita turun terus. Rocky. Lebih rendah dari sepanjang sejarah, terendah sepanjang sejarah dan berada di urutan 127 dari 140 negara. Belanja pemerintah terus meningkat sehingga defisit APBN melebar. Ya, kemudian ketidakpastian tentang wabah Covid hari ini 7.000 lebih, ya, masih cukup tinggi nih. Ada varian Omikron berpotensi menimbulkan gelombang ketiga. Nah, harus kita siap-siap kan. Vaksinnya aja berapa tuh? Sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat. Utang menggelembung. betul Bang. Ancaman nyata perubahan iklim ya, yang menyebabkan semakin sering terjadi bencana. Ini fakta-fakta semua.
Kemudian target pemerintah, Bappenas ya, target Bappenas menjadi negara berpendapatan tinggi itu tahun 2036. Mundur. Sekarang jadi mundur menjadi 2043. Jadi mundur 7 tahun tuh. Sehingga ancaman middle income trap semakin nyata. Ada juga learning loss. Ya. Siswa-siswa kita sudah 2 tahun tidak belajar tatap muka, sementara fasilitas terbatas. Jantung perekonomian semakin lemah, luar biasa deh pokoknya. Segala tantangan dan ancaman yang sangat nyata itu menuntut bangsa ini agar fokus dan menghimpun segala kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sepakat. Nah, di sini di tengah tantangan dan ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru itu, yang tinggal sekitar 2,5 tahun. Padahal skema pendanaannya hingga sekarang belum jelas. Hari ini Ketua Bappenas Menteri Perencanaan mengatakan dia tidak tahu lahan ibu kota ini milik siapa atau dikelola oleh siapa. Saya tidak tahu. Waktu ditanya wartawan, Kepala Bappenas yang merancang rencana induknya nggak tahu apa-apa tentang kepemilikan lahan ini. Dia telepon Pak Sofyan Jalil, oh ternyata lah ada lahan si Anu begitu ya. Saking dipaksakannya muncul rencana menggunakan dana PEN. Padahal dana PEN kan adalah keadaan darurat COVID, bukan darurat ibu kota kan. Nah, jika IKN dipaksakan, boleh jadi akan muncul perpu baru yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 2% sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi 2024. Nah, karena harus ada jaminan tidak mangkrak, karena sudah dimulai 2024 belum selesai, ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun atau presiden 3 periode. Ujung-ujungnya kan ke sana ya. Nah, jadi inilah saya bukan anti ibu kota baru, bukan anti pemindahan ibu kota, tapi realitasnya seperti itu. Sekarang fokus, sekarang Bappenas itu udah, saya kebetulan dilibatkan oleh Bappenas yang membuat rancangan naskah transformasi ekonomi pasca COVID, udah tidak terdengar lagi. Ya. Semua fokus ke ibu kota. Padahal rakyat kita masih kondisinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke. Bang Faisal, terakhir Bang, sebelum Abang meninggalkan kita semua dan Bang Andi Ruf akan menjawabnya ya. Saya mau satu pertanyaan lagi. Bang Faisal sempat mengatakan bahwa selain tadi lah faktor-faktor tadi yang membuat kita kayaknya kurang pas timingnya sekarang pindah ibu kota adalah bau amis bagi-bagi kue katanya. Gimana Bang Faisal? Coba apa yang Bang Faisal cium nih? Gimana? Kue itu wangi bukan amis. Ya, ini masalah ngomong ya. Ini fakta. Tadi kan dikritik ya oleh Menteri Bappenas itu. Ujuk-ujuk ada pabrik semen baru mau dibuat di Kalimantan Timur. Apa sih yang ada di otak mereka? Ya semen mereka otomatis akan dibeli oleh ibu kota baru kan. Padahal pabrik semen di kita itu sekarang kelebihan kapasitas. Hanya terpakai 60%. Nah, jadi harusnya ibu kota baru itu mampu menyerap semen-semen dari pabrik semen yang sudah ada. Kenapa diizinkan pabrik semen baru? Hongxi Group itu dari Cina lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sudah diputuskan ya, kalau saya baca dari media itu bahwa yang melakukan pengadaan air adalah perusahaannya Hasim Joyo Hadikusumo. Pengadaan logistik untuk pembangunan ibu kota lewat 2 pelabuhan yang dimiliki oleh Sukanto Kanoto dan Hasim Joyo Hadikusumo juga gitu. Kemudian harus dikaitkan ini dengan Kalimantan Utara. Mana sih Pak? Tetangganya yang akan dijadikan green city atau segala macam ya, yang majority akan dibiayai oleh investasi dari China juga gitu. Nah,
kemarin saya bertemu dengan utusan Pak Luhut yang bicara tentang mulut tambang itu yang ditinggalkan oleh perusahaan Pak Luhut itu ya. Dia klarifikasi Bu Nana namanya sama Pak Roni kalau nggak salah ya, dengan Pak Firman Hidayat. Oke, ternyata perusahaan mereka tidak tahu menahu bahwa menurut mereka tidak tahu menahu bahwa lahan mereka itu dimasukkan ke ibu kota. Kan ibu kotanya dari 100 sekian hektar menjadi 250.000 hektar ya. Dari 100.000 sekian hektar itu menjadi 250.000 hektar. Maka masuklah Ring 2 ini kawasannya milik Pak Luhut itu gitu. Dan ternyata dia mengatakan, oh kami masih beroperasi, oleh karena itu masih ada lubang-lubang. Kalau perusahaan masih operasi itu pasti ada lubang-lubangnya gitu. Nah jadi ini ada yang Ketua Bappenas, Menteri Manoarfa mengatakan, oh saya tidak tahu menahu tentang ini semua gitu. Nah saya ingin menambah juga, mengapa sih Pak Jokowi confident? Saya pastikan ibu kota negara yang baru tidak akan menggunakan dana APBN. Pastikan loh ini. Dia pastikan. Nah itu gara-gara pengambilan keputusannya dilandasi oleh pembisik. Jadi ada pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa saya tidak tahu. Bilang ke Pak Jokowi, investor, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Nah, 100 miliar US dollar pasti cukup, ya, kemungkinan besar sangat cukup. Namun ada terms and conditions-nya, ini seorang wakil menteri yang cerita ke saya bukan mengada-ada ya. Nah, jadi dia bilang, Pak ini pasti ada terms and conditions-nya Pak. Di terms and condition-nya itu sadar nggak sih Bapak negara harus menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun ke depan. Nah tentu saja mereka bawa uang minta return kan, ya pastilah bukan gratisan ini. Nah 5 juta orang itu butuh berapa rumah, berapa sekolah, berapa arena rekreasi, berapa perkantoran, semua ya mereka yang menentukan, mereka yang bangunlah ya untuk pengadaan itu. Dan akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya nggak boleh begini dong, ya nggak boleh begini. Nah makanya muncullah dana dari APBN itu. Jadi kalau bermula dari tesis Pak Jokowi, makanya tidak banyak yang ribut, tidak mengambil uang dari hak rakyat yang tinggal sedikit itu ya. Nah inilah, jadi awalnya itu udah salah. Awalnya itu sudah menyatakan tidak pakai dana APBN, tapi ya enggak, biasa kan Pak Jokowi selalu ngomongnya kan terburu-buru terus gitu. Tidak pakai landasan yang kuat, sehingga ya banyak proyek-proyeknya yang mangkrak seperti kereta cepat dan sebagainya. Baik, oke, Bang Faisal terima kasih atas perspektifnya pada malam hari ini. Nanti kita akan diskusikan tadi pendapat dan opini Bang Faisal yang cukup panjang dan mendalam. Terima kasih sekali lagi Bang Faisal. Itu lagi Mas. Oh boleh. Menteri Bappenas itu jangan naif lah. Ya. Oh Bang Faisal tadi dengar ya wawancara kita dengan Pak Faisal ya? Saya tersinggung terus terang. Gimana? Jadi gimana Bang? Mempertanyakan kredibilitas saya. Ya. Jadi kalau personal gitu ya dan tidak apakah data saya tidak valid? Faktanya ada itu semua. Ya. Jangan dianggap remeh gitu. Itu saja, makasih. Baik Bang Faisal. Terima kasih Bang Faisal Basri atas opini dan pendapatnya. Selamat malam Bang Faisal. Halo. Menarik ini. Dan malam ini sudah bergabung bersama kita, Dit. Tidak hanya Andrinov Caniago, The one and only Rocky Gerung. Yang memilih kopi dulu tadi di bawah. Gue baru ini masih berantakan nih. Mungkin gue baru turun gunung tadi jadi ngaco. Baru turun gunung. Turun gunung tuh maksudnya dia dari rumahnya, Bro. Turun gunung artinya mau berkelahi. Ngeri. Aduh ngeri. Shaolin begitu tuh. Benar. Nah, tadi Bang Faisal sudah berpendapat. Nanti kita akan minta pendapat Rocky. Tapi saya mau ke Bang Andrinov dulu. Bang Andrinov, silakan Bang tadi. Gini, tadi saya udah bilang ya, di proses yang panjang itu
pasti terbuka ruang celah-celah yang memang belum diisi, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu sebagian atau sebagian besar, tidak semua, itu adalah bahan-bahan untuk mengontrol rencana ini, yang rencana yang panjang ini, yang memerlukan perjalanan sekian tahap itu. Jadi biasa aja, kita harus anggap itu biasa. Ya, sebagai tadi ya kan saya bilang, proses ini bukan sudah final walaupun undang-undang disahkan. Masih master plan yang namanya itu masih sifatnya sifat sementara. Kemudian secara kelembagaan walaupun sudah ada mandatnya secara prinsip, ya tentu masih ada ruang-ruang yang harus dijaga, bahkan disempurnakan. Jadi biasa Bang, aja. mana pendapat Bang Faisal tadi yang paling salah dan kalau tadi Abang katakan tidak ada yang juga paling benar? salah gini ya. Beberapa tadi itu kan ada dugaan, ya. Atau Semen, apa, datanya belum macam-macam. valid ya. Ya. Misalnya soal lubang-lubang bekas tambang ya, kita nggak tahu lubang itu di mana sekarang ya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi yang mau saya ini kan soal statement beberapa catatan-catatan Bang Faisal itu begini. Sebagian besar yang disampaikan itu adalah peringatan untuk jangka pendek. Ya, jangka pendek agak panjang bisa, tapi 1-2 tahun 3 tahun ya. Itu kan soal kondisi makroekonomi ya. Kondisi makroekonomi nggak bisa diramalkan sampai 5 tahun, 10 tahun itu nggak bisa. Ya. Jadi catatan-catatan pendek itu pentingnya adalah bagaimana memulai mandat yang sudah menjadi mandat negara ini sesuai dengan kondisi yang realistis ya. Kondisi anggaran itu satu. Kemudian soal prinsip pembangunan kota baru ini sendiri. Saya rasa tadi di akhir justru Bang Faisal malah menunjukkan ada suatu koreksi yang benar akhirnya kan dari presiden. Ya, koreksi yang benar itu artinya ya pilihan yang benar ya benar, harusnya jangan mengakomodir kelompok-kelompok kepentingan yang akhirnya membuat arah ini bias dari kepentingan kelompok tertentu. Tapi, nah catatan saya untuk hal itu begini, dimanapun kita membangun, ya di Indonesia ini, yang namanya kelompok-kelompok kepentingan pasti udah ada dulu depan pagar. Udah antri. Di masa Ada yang pakai kapanpun, jas, ada pakai batik. di masa kapanpun, ya kelompok-kelompok yang berkepentingan itu, yang mau bangun duluan pabrik seng, pabrik pipa, itu sudah pasti, siapapun, ya. Nah persoalannya kan bukan soal ini punya siapa, ini punya siapa. Iya. Tapi bagaimana yang kebijakan publik harus tetap dijaga. Ya tadi sebetulnya implisit Bang Faisal mengingatkan ya secara implisit ya optimalkan itu kapasitas yang ada, yang sebagian juga punya BUMN kan begitu. Ini menurut saya itu catatan yang bagus saja, penting saja. Nah tapi begini, suatu rencana jangka panjang tidak bisa dibenturkan dengan persoalan-persoalan jangka pendek. Ingat ya. Nah kita ini belum pernah sukses dengan rencana jangka panjang, bahkan belum pernah punya kebijakan jangka panjang yang solid, ya nggak ada sejak zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru itu nggak ada. Nah kalau ini sebuah rencana jangka panjang yang secara rasional berdasarkan berbagai pertimbangan memang kita lihat ini perlu. Pelaksanaan soal bagaimana situasi anggaran dan kemudian harus memang mengakomodir berbagai aspirasi, tapi dengan catatan bukan berbagai kepentingan, begitu. Nah, satu lagi ya, kita harus belajar ke negara-negara lain yang berhasil dengan pembangunan jangka panjang, di mana itu dimulai memang dengan ide besar yang solid, ya. China sampai tahun 80 jauh di bawah kita, rata-rata per kapitanya segala macam ketinggalan kita. Tapi tahun 2000 kita dilewati. Tahun 2018 Amerika lewat. Dia menjadi adidaya ekonomi. IKN Nusantara ini adalah masih ada beberapa jangka contoh panjang lagi yang solid. Betul. Ya, Bang Adinov ya. Solid. Dulu dari Kalau ide. kata orang Madura solid itu sulit. Tapi apakah solid ini solid beneran? Rocky, ini adalah sebuah untuk masa depan bangsa dan negara. Saya bingung mau mulai dari Rocky gimana. Jadi saya buat tanya dari itu aja. Kita dilihatin Gimana? Iya, Maksudnya bagaimana tadi? Jangka panjang yang solid itu. Yang jangka panjang itu diukur berdasarkan akibat jangka pendeknya. Mestinya begitu cara berpikirnya kan. Kan kita nggak bisa tunda akibatnya itu sampai dia selesai itu.
Seluruh perencanaan yang dibuat 30 tahun ke depan itu dibatalkan oleh riset SpaceX yang menunjukkan bahwa dalam 20 tahun maksimal dunia itu udah punya lokasi kota-kota di planet. Jadi kalau kita 30 tahun, 45 tahun, ya itu yang disebut sebagai absurd. Kan kita mau uji cara berpikir itu dengan memperhatikan perubahan teknologi itu. Teknologi itu tiap 8 jam berubah itu. Jadi kita bilang teknologinya 30 tahun, iya. Andrinov beli smartphone tadi pagi, jam segini dia udah obsolete itu. Karena sebetulnya udah berubah. Memang dia belum diproduksi massal. Tapi dia udah dinyatakan punah teknologi itu. Karena setiap 8 jam ada penemuan teknologi baru. Demikian juga soal konsep habitat. Kita bicara habitat, kita membayangkan 30 tahun. Buset, 30 tahun dunia ini udah nggak ada, udah jadi lain sama sekali. Orang nggak lagi berkantor di ibu kota, orang pergi ke planet. Dan itu yang mesti kita bayangkan. Yang kedua, ini dari tadi, semua yang ngomong ini laki-laki. Kita bicara ibu kota tanpa seorang ibu pun di sini. That's stupid itu. Karena kalau kita bilang ibu kota, konsep ibu itu artinya merawat, melindungi, Ini bukan permainan menggusur. logika Rocky Gerung kan selalu begini. Pasti itu. Pasti. You bilang ibu kota, di dalamnya ada konsep feminis, ethics of care. Ibu kota itu merawat orang, bukan menggusur penduduk asli itu. Ibu kota itu menyediakan kenikmatan, bukan kekacauan itu. Itu poin dari awal tuh. Sekarang coba saya ulas ya. Oke. You bilang tadi bahwa realita atau utopia itu. Waktu Thomas More 500 tahun lalu nulis buku Utopia, utopia itu artinya sesuatu yang bagus di depan itu. Hal yang baik. Jadi kita membayangkan sesuatu yang baik. Nah, pindahin ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru itu bukan utopia, itu distopia. Artinya kekacauan, atau bahkan ada istilah lebih tepat tuh, kakotopia. Lawan dari distopia bukan realita, lawan dari utopia artinya kakotopia. Kako itu artinya kacau, misery, berantakan itu. Kalau kita bilang harmoni, lawannya adalah kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur. Jadi perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dari sekarang kita lihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah. Oh begini. Iya, tapi survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia tuh. Yang merawat tadi itu. Yang merawat, yang ada ethics of care. Jadi sekali lagi. Namanya Nusantara itu kan. Ya namanya apapun. Kalau konsepnya kacau dari awal, maka yang terjadi adalah kakotopia, bukan utopia. Paham nggak? Yang ini baru paham nih. Kita geter lutut ini. Iya, apalagi kita masukkan tadi konsep environmental ethics, feminist point of view, gender equality, mengasuh peradaban di situ kan ini bayangin 5 juta orang dipindahin ke situ, terus yang sana langsung jadi minoritas itu kan. Lalu terjadilah semacam ethnic cleansing itu. Itu pasti ethnic cleansing. Rok, tapi ini kan apa namanya? Tapi kan ini kan nih seperti artikel detik.com ya. Jadi apa? RI pindah ibu kota, mimpi Soekarno. Ini mimpi Soekarno yang kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia juga? Ini kalau Presiden Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul. Semua ibu kota asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh, enggak. Jadi jangan pakai begitu. Ini dungu juga nih detik.com ini kasih. Ini redakturnya nih. Itu artinya seolah-olah ini adalah mimpi Soekarno tuh. Lu udah pernah cek nggak cara Soekarno melihat bangsa tuh? Yaitu keakraban. Yang ini tidak menimbulkan keakraban, perpecahan bangsa tuh. Untung ada Andrinov yang paham political ekonomi itu. Seharusnya Andrinov dibalikin jadi ketua Bappenas supaya ada perspektif political ekonomi itu. Ini bukan cuma makroekonomi nih. Lo ini serius ngomongnya walaupun walaupun agak ini ya. Iya dong.
Jadi Apa coba? iya bukan berarti ya, karena Soekarno yang punya mimpi memindahkan ibu kota, Iya. Jokowi yang melaksanakan itu Iya. yang publik Ini Jok. kami dan detik manifestasi dalam Nah, Ini suara itu publik bodohnya nih. tuh. Iya. Nah, Yang coba. dimanifestasikan Iya. oleh Tori dan kawan-kawan di detik. Tapi begini. Coba kita lihat ya. Ah, Alasan Bung Karno pindah apa sih? Coba. Geografis Indonesia Sentris, iya. ada di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi semua itu diurutkan, nggak ada yang disebut perspektif Jokowi. Kan lain perspektifnya kan, sama sekali nggak ada. Karena ini adalah ambisi aja dan nggak ada nilainya gitu. Sesuatu yang nggak ada nilainya ya namanya kakotopia itu, kekacauan ujungnya itu. Kayak orang bikin menara Babel aja tuh, ntar lagi berantakan. istilah-istilah. Taruhan. Coba yuk bayangin misalnya. Coba kalau kita tanya misalnya, Andi Roh pernah di Bappenas tuh. Gimana sih cara bikin perencanaan tuh? Dengerin Soeharto omong kosong tuh. Bahasa tubuhnya aja dia ragu bahwa ini bisa selesai tuh. Habis rapat pasti dia, iya, gue juga ragu tuh. Taruhan nih, coba gue taruhan nih. Oh, Soeharto kepala Bappenas. Ini Soeharto kepala Bappenas, iya. itu, Oh, tadi ya. ragu Anda lihat ya, Bung Rocky? Pastilah. Lo nggak ada Sri Mulyani udah bilang nggak bakal terjadi itu. Cuma dia nggak mau ucapin kan. Cara Sri Mulyani ngeyel apa? Ya lapor ke Bank Dunia supaya nanti Bank Dunia yang tegur. Kan begitu politik kita kan. Sama seperti kita lihat siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu. Jadi dunia itu merasa Indonesia ini kok nggak paham tentang peradaban gitu ya. Bagaimana mungkin menggusur orang asli di situ, apalagi menggusur pohon, menggusur cacing dari situ. Kan jadi keindahan itu yang mestinya jadi perspektif. Nah, kalau tadi mimpi Bung Karno itu seorang yang estetik, paham seni. Jokowi nggak paham seni. Cara mengamplas meja Jokowi paham. Tapi apa fungsi meja secara estetik? Jokowi nggak paham. Itu bedanya Jokowi dan Bung Karno. Saya terangkan ini untuk detik ya supaya hati-hati. Siap. Iya. Ya, Anda aja ketawa-tawa aja Anda ini. Lalu kan minta Iya. perspektif gue. Iya, benar. Itu kan Kan haknya Bung Rocky Betul. Ya, kasih Langsung ditangkap. perspektif. Jadi, langsung Bang. Gitu. Katanya tadi gitu Bang. Ini Ya. mimpi Soekarno tuh nggak ada jejak-jejaknya di Jokowi. Nah, gitulah Itu kan kira-kira. versi itu udah biasa gayanya Rocky begitu ya. Dia pilih ini, dia bikin konsep baru untuk menjustifikasi. Nah, orang percaya Iya, kan itu gitu. namanya. Itu namanya perspektif. Ya, itu namanya perspektif. Sudut pandang. Iya. Gimana sudut pandang Nah, Bung Andrinov? Kalau saya kan kembalikan ke rencana yang sebenarnya, ya. Lihat apa yang memang sudah direncanakan ya oleh pemerintah ini. Dasar-dasarnya apa ya? Nah, dasar-dasarnya itu kan pertama jelas aspirasi yang sudah sering berulang muncul ya. Rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, daerah pinggir kan begitu ya. Yang itu pasti siapapun yang memerintah itu akan muncul. Tapi kemudian kalau pemimpin pragmatis pasti itu ya akan kemudian dilupakan. Nanti muncul lagi jadi kan begitu, itu satu. Nah, sebagai kebutuhan ini tidak bisa ini bukan soal urusan pergerakan perkembangan teknologi. Iya. Ya, lain hitungan pergerakan teknologi dengan pergerakan mobilitas penduduk, pergerakan sosial itu lain ya. Soal kepadatan penduduk yang terkonsentrasi itu arah permasalahan itu juga bisa dibaca 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ya. Kalau dalam cara untuk urusan cara produksi, cara pelayanan publik ya itu memang bisa dijawab dengan teknologi ya. Tapi itu sektoral, parsial itu. Nah, ini banyak masalah yang selama ini dibicarakan secara satu persatu tapi tidak pernah dirangkai menjadi satu kesatuan. Ya. Mulai dari soal pangan lah katanya ya. Jawa ini kan produsen pertanian atau lahan pangan yang paling subur
ya. Tingkat produksi lahan pertanian di Jawa itu per hektar atau per apapun 3 kali dari yang di luar Jawa. Nah, faktanya alih fungsi lahan pertanian di Jawa terus terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan misalnya kemudian kalau kita akan impor pangan, muncul masalah-masalah lain. Itu misalnya lihat dari segi ketahanan pangan. Lalu kependudukan, ya. Lihat aja Jakarta. Di Jakarta itu sekarang rata-rata isi kerangka mayat di kuburan itu 2. Jadi ada yang 3, masih ada yang 1. Tumpuk ya. Iya. Artinya apa? Lahan untuk makam pun saat ini sudah nggak ada. Ya. Ini kadang-kadang ini nggak dirasakan, tapi suatu saat akan dirasakan sesuatu hal yang meresahkan. Nah, banyak persoalan-persoalan yang sifatnya struktural itu jawabannya tidak soal kita masuk ke era digital ini bisa diselesaikan. Ya, tetap saja yang namanya suasana ketimpangan antar wilayah itu dia akan memburuk. Satu lagi fakta begini, perguruan tinggi yang paling bagus terkonsentrasi di Jawa, sebagian lagi Sumatera. Cari lihat universitas yang dapat akreditasi A, ya, itu 70% di Jawa, tambah dengan Sumatera. Di luar itu 5-10%. Kenapa itu terjadi? Karena bibit-bibit terbaik ini merata ada di mana saja. Tetapi yang dari daerah tertinggal itu pasti dia akan pergi tamat SMA, dia akan pergi ke Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, ya. Artinya pemindahan ibu kota ini bagian dari upaya pemerataan itu, pemerataan tidak yang bersifat instan. Bagaimana proses ketimpangan ini berjalan, ya, berjalan. Kemudian SDM di sana itu makin ketinggalan. Orang SDM yang talent terbaiknya akan terus berdiam di Jakarta, maka tinggallah di sana lahan-lahan yang kosong diperebutkan oleh orang-orang yang ya itu tadi, yang tahu hitung bisnis. Bang Indra, ini kan perspektifnya dari nasional, perspektif Jakarta. Yang tadi bisa saya tangkap dari Bang Rocky juga. Bagaimana dengan perspektif masyarakat lokal di sana? Kalau kata Bang Rocky ini kan menggusur jadinya. Itu dia, ya. Kalau presiden mengatakan ini bukan hutan yang digusur, tapi ada ibu kota di tengah hutan. Mana yang dugaan, ya, atau prasangka dengan fakta, dengan jalan yang realistis itu harus dibedakan. Kenapa kita pastikan akan digusur? Lahan yang 180.000 hektar, yang penduduknya yang existing itu cuma 100.000, ya. Lalu apakah mungkin yang 100.000 itu tidak punya tempat, ya? Yang 500.000 pun kalau seandainya itu sudah ada sekarang segitu masih bisa diatur, masih bisa dilindungi tempatnya. Tapi ini kan itulah, kita nggak bisa memasukkan prasangka-prasangka, kemudian kita mengabaikan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ilmu perencanaan wilayah dan kota, ilmu mengenai perumahan, ya, ilmu konservasi, ya, ilmu teknik lingkungan, ilmu lingkungan segala macam, gitu. Ya. Sama aja kita akan mengabaikan itu kalau kita anggap wah ini akan tergusur, ini akan ditebang semua, gitu. Tapi menurut Anda, sebelum kembali ke Rocky, Rocky. Apakah Anda setuju atau seberapa setuju Anda dengan artikel Detik tadi bahwa Presiden Jokowi lah yang maaf ya, ini Detik dan teman-teman media ya. Itu apa yang ditampilkan itu beda dengan yang kajian sebenarnya, ya. Jadi kalau ada satu kelompok teman-teman mengklaim diri atas nama masyarakat Kaltim, padahal itu hanya segelintir sejumlah orang. Kemudian kita mengabaikan berbagai stakeholder yang senang sekali dengan rencana ini. Itu sebetulnya, kalau kata Rocky 80% tadi, Bang, nggak setuju? Saya sudah persoalkan yang punya survei. Ya. Boleh. Saya bilang cek bentuk pertanyaannya. Saya sangat tidak yakin dan saya berani taruhan. Baik. Ya itu aja, katanya dulu dibilang 65%, tapi sekarang jadi 80%, besok jadi 99%. Karena kalau itu ya, kalau soal survei ya saya berani. Kalau memang
nggak percaya dengan bantahan saya, kita bikin survei bareng. Kita kawal sama-sama. Sebelum Rocky jawab, atau Rocky jawab sedikit deh. Sebelum kita nanti akan pindah ke ini. Soal ketimbangan tadi terutama. Iya itu udah pasti terjadi lah, ketimbangan itu udah riset, segala orang udah riset tuh. Saya kasih hal yang lebih praktis saja ya. 2 hari lalu saya ketemu dengan orang yang menerima permintaan untuk mereview undang-undang itu tuh. Dia bilang, iya gue baca itu draft akademisnya itu 6 jam sebelum dia diminta pendapat. Jadi bukan sekedar ketergesa-gesaan, disembunyikan draft akademis itu tuh pada pakar tuh. Sehingga dianggap lo ngapain minta pembenaran dari pakar itu, hearing segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira 3-4 hari lalu saya ngomong dengan teman-teman milenial di New York terutama dan beberapa anak muda di London. Dia bilang begini, kita sulit di Eropa maupun Amerika untuk menerangkan alasan pemindahan ibu kota dari perspektif lingkungan. Jadi mereka ini dibully oleh anggotanya. Mereka bilang your president doesn't speak environmental ethics. Kan itu kasar sekali kan. Jadi kalau orang udah bilang presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan, ini pembicaraan milenial. Kenapa saya mau sebutkan? Karena ini ibu kota yang akan mereka banggakan, dan nggak ada milenial yang membanggakan. Yang membanggakan orang-orang tua sekarang tuh. Padahal ini ibu kota generasi itu. Jadi sebetulnya secara etis ini udah batal itu. Jadi semua argumen ya betul yang disebutkan oleh Andri. Oh betul, masalah kita banyak betul. Solusinya apa? Pindahkan ibu kota. Kan simple banget dong. Masalah pertahanan, masalah keamanan, masalah pangan, masalah segala macam. Tindakan strategis. Iya, tapi dia mengandung intinya berbagai fungsi dan manfaat. Tapi lu bilang bahwa semua ini bisa selesai kalau ibu kota dipindahin. Kan bagaimana? Oke. Coba Ditahan dulu perdebatan. Sebagian ini besar, adalah kalau yang namanya strategis itu dia punya Iya, manfaat tapi berantai, manfaat ngerti. jangka panjang, bukan urusan jangka pendek. Ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan, defisit sekian, tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem propars. Empiris itu. Iya betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara ujungnya yang itu tidak sukses ada- dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan. Maka bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya kan. Dasar kajiannya jelas, Bung Rocky. Ada kajian apa-apa. Anda bisa Yang di- minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Jelas begitu karena DPR adalah tukang stempel jangan presiden. lihat yang formal. Coba. Naskah akademik itu formalitas yang dicari di persidangan. Coba lihat Memang. secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu Kajian-kajian- anggota DPR dapat beban untuk merumuskan hal yang disetujui presiden. Jadi DPR itu sebetulnya adalah juru bicara presiden atau humasnya presiden. Sama seperti Detik seringkali jadi humasnya pemerintah. Itu sama aja tuh. Jadi Penjelasan dari pansus DPR. ya, pansus DPR itu adalah yang extension dari mereka istana. mereka Apa bedanya? menjawab. Coba? Ya. Lain kalau ada oposisi. Oke, senior. Yang Segini. bahannya Baik.